Pendidikan adalah senjata yang sangat mematikan, karena lewat pendidikan, maka kamu bisa mengubah dunia. Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silotonga MPD di Universitas Katolik Santo Thomas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Heni Herdianti, saya mahasiswa program pertukaran mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut semester 5. Hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat bahasa. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian bahasa. Menurut Amri tahun 2015, baik verbal maupun non-verbal, bahasa sebagai media komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain, karena dapat mentransmisikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol bahasa. Sedangkan menurut Haier tahun 2006, bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utamanya sebagai alat komunikasi. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang diucapkan oleh manusia sebagai media untuk berkomunikasi, baik verbal dan non-verbal, kepada lawan bicara. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara umum dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Maksudnya, bahasa bisa digunakan untuk mengungkapkan perasaan secara terbuka segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Maksudnya, bahasa sebagai komunikasi memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Artinya, pendengar atau pembaca menjadi tujuan atau sasaran utama seseorang untuk berkomunikasi. Yang ketiga, sebagai alat beradaptasi sosial. Seseorang saat berinteraksi atau beradaptasi di lingkungan sosial akan memilih bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir, sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya, bahasa akan mempengaruhi sikap tingkah laku serta tutur kata seseorang. Selanjutnya, fungsi bahasa secara khusus. Ini juga dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bahasa akan menghubungkan manusia dalam pergaulannya sehari-hari. Di sini manusia tidak akan terlepas hubungan komunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi ini dapat berlangsung menggunakan bahasa baik itu formal maupun non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni. Artinya, bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Bahasa biasa digunakan untuk media seni, khususnya dalam bersastra. Secara tidak sadar, bahasa akan selalu memiliki makna yang tersirat. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Artinya, dengan kita mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang terakhir, mengeksploitasi iptek. Artinya, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan agar manusia lainnya dapat menggunakan dan melestarikannya. Untuk selanjutnya mengenai hakikat bahasa, di sini Hari Mukni Krida Laksana tahun 1997 mengemukakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai sifat dan ciri bahasa. Di sini sifat dan ciri bahasa dibedakan menjadi 7 bagian. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Maksudnya, bahasa memiliki aturan yang teratur
dan membentuk suatu keseluruhan yang bermakna. Sistem yang dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya berhubungan secara fungsional. Contohnya, Laras mencuci baju. Yang kedua, Laras dicuci baju. Laras mencuci baju adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Apabila kaidah ini dilanggar, masyarakat tidak akan menerima komunikasi. Itu artinya, komunikasi dapat terhambat. Yang kedua, bahasa berwujud lambang. Artinya, bahasa itu dilambangkan dalam bentuk bunyi bahasa, bukan dalam wujud yang lain, yaitu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lambang menandai sesuatu secara konvensional, artinya sebuah lambang dipelajari dan disepakati oleh para pemakainya tidak secara alamiah ataupun langsung. Lambang juga bersifat arbitrer, artinya tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Yang ketiga, bahasa berupa bunyi. Artinya, suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam ponemik sebagai fonem. Tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Bunyi di sini bersifat arbitrer. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Artinya, fungsi dari bahasa itu berarti menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran. Jadi, bunyi yang tidak bermakna yang disampaikan dalam bahasa apapun tidak bisa disebut sebagai bahasa. Yang kelima, bahasa itu konvensional. Artinya, masyarakat mematuhi akan konvensi atau perjanjian yang ditetapkan di dalam konsep yang mewakilinya. Contohnya, sebuah kayu yang dibentuk menjadi persegi lalu menggunakan kaca, fungsinya untuk menyimpan foto dengan secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi figura. Yang keenam, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, unsur yang terkandung dalam bahasa dapat dikembangkan menjadi satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, tetapi tetap sesuai dengan sistem yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Misalnya dari fonem kamu, kita dapat membentuk kata muka. Yang terakhir, bahasa untuk mengidentifikasi diri. Artinya, bahasa itu menunjukkan bangsa bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Oleh karena itu, dengan bahasa, tiap kelompok sosial merasa diri sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Sekian presentasi dari saya mengenai hakikat bahasa, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.